Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutia dari kelas 5 PM, jurusan D4 Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Sriwijaya. Di sini saya akan berbagi video mengenai analisis laporan keuangan, kewajiban dan ekuitas dengan dosen pengampu Ibu Ulfatika Saputri, SE MSc. Kewajiban. Menurut standar akuntansi pemerintah, didefinisikan utang yang timbul dari masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Klasifikasi kewajiban. Kewajiban diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama, kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek dapat berupa utang jangka pendek kepada lembaga keuangan bank maupun bukan bank, utang kepada pegawai, utang wesel jangka pendek, utang-utang bunga pinjaman, dan utang jangka pendek dari pihak ketiga. Yang kedua, kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang dapat berupa utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank maupun bukan bank, utang jangka panjang kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, utang wesel jangka panjang, dan obligasi pemerintah daerah. Manajemen utang dan analisis resiko. Manajemen utang pemerintah daerah yang pertama, menjaga kesinambungan pertumbuhan utang pada level yang aman. Yang kedua, mengevaluasi struktur utang. Yang ketiga, melakukan portofolio utang. Yang keempat, menegosiasikan dan memilih skema pinjaman yang memberikan keuntungan optimal dan risiko terkecil bagi Pemda. Yang kelima, menghitung biaya utang dan dampaknya terhadap stabilitas fiskal pemerintah daerah. Yang keenam, menghitung pengaruh utang terhadap makroekonomi daerah. Yang ketujuh, memantau penggunaan utang. Yang kedelapan, mengevaluasi penggunaan utang. Dan yang terakhir, melakukan penjadwalan kembali utang. Analisis resiko. Yang pertama, menganalisis kondisi ekonomi makro, nasional, regional, dan internasional, serta prediksi ke depan. Yang kedua, menganalisis nilai tukar dan memprediksi ke depan. Yang ketiga, memprediksi dan menginspirasi adanya eksternal shock yang berpengaruh terhadap manajemen utang. Yang keempat, membuat skema tindakan perlindungan nilai utang. Yang kelima, memprediksi dan mengantisipasi timbulnya utang bersyarat. Dan yang terakhir, melakukan uji kekuatan terhadap portofolio utang yang saat ini dimiliki Pemda. Analisis utang pemerintah daerah. Dalam laporan keuangan pemerintah daerah, pembaca laporan dapat melakukan beberapa analisis utang pemerintah daerah. Yang pertama, analisis pertumbuhan utang. Yang kedua, analisis rasio utang per kapita. Yang ketiga, analisis rasio utang terhadap ekuitas. Yang keempat, analisis rasio utang terhadap aset modal. Yang kelima, rasio bunga utang terhadap pendapatan asli daerah. Yang keenam, rasio utang terhadap PDRB. Yang ketujuh, rasio utang terhadap pendapatan pajak. Yang kedelapan, rasio utang terhadap PAD. Yang kesembilan, rasio utang terhadap total pendapatan daerah. Analisis pertumbuhan utang bermanfaat untuk mengetahui perkembangan utang pemerintah daerah dari tahun ke tahun. Bagi manajemen pemerintah daerah, informasi pertumbuhan utang ini sangat penting untuk perencanaan dan pengendalian utang. Pertumbuhan utang harus dikendalikan oleh pemerintah daerah agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi dan keuangan daerah. Rasio utang terhadap ekuitas. Rasio ini bermanfaat untuk memberikan indikasi berapa bagian dari ekuitas yang diperlukan untuk mendanai utang. Rasio ini dirumuskan sebagai rasio utang terhadap ekuitas sama dengan total utang dibagi jumlah ekuitas. Rasio utang terhadap aset modal. Di sektor bisnis, rasio ini digunakan untuk menilai kecukupan jaminan utang atau debit covenant. Rasio ini dirumuskan sebagai rasio utang terhadap aset modal sama dengan total utang dibagi total aset modal. Analisis rasio bunga utang terhadap pendapatan asli daerah. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan pendapatan asli daerah dengan bunga utang jangka panjang. Rasio ini dirumuskan sebagai rasio bunga utang terhadap PAD sama dengan pendapatan asli daerah dibagi bunga utang jangka panjang. Analisis rasio utang terhadap PDRB. Rasio utang terhadap PDRB merupakan perbandingan antara jumlah total utang pemerintah daerah dengan PDRB untuk tahun yang sama. Rasio ini dirumuskan sebagai rasio utang terhadap PDRB sama dengan total utang dibagi PDRB. Analisis rasio utang terhadap pendapatan pajak daerah. Rasio ini digunakan untuk menggambarkan kapasitas pemerintah daerah untuk membayar kembali utangnya dengan pendapatan pajak yang diterima. Rasio ini dirumuskan sebagai rasio utang terhadap pajak daerah sama dengan total utang dibagi pendapatan pajak daerah.
Analisis rasio utang terhadap pendapatan asli daerah. Rasio ini digunakan untuk menggambarkan kapasitas pemerintah daerah untuk membayar kembali utangnya dengan pendapatan asli daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai rasio utang terhadap PAD sama dengan total utang dibagi pendapatan asli daerah. Analisis rasio utang terhadap total pendapatan daerah. Rasio utang terhadap total pendapatan daerah merupakan perbandingan antara total utang dengan total pendapatan daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai rasio utang terhadap pendapatan daerah sama dengan total utang dibagi total pendapatan daerah. Ekuitas. Menurut standar akuntansi pemerintah, ekuitas didefinisikan sebagai kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dapat juga dipahami sebagai hak residual pemerintah atas aktiva pemerintah setelah dikurangi semua kewajiban. Persamaan akuntansi. Untuk organisasi bisnis, ekuitas yang dimaksud adalah ekuitas pemegang saham atau shareholder equity yang merupakan pemilik perusahaan. Sementara itu, organisasi pemerintah. Pada organisasi pemerintah tidak dikenal yang namanya pemilik negara atau daerah. Organisasi pemerintah tidak diasosiasikan terhadap orang per orang atau per kelompok tertentu sebagai pemiliknya. Persamaan akuntansi pada organisasi bisnis dirumuskan aset sama dengan kewajiban plus ekuitas pemegang saham atau modal. Yang kedua, aset dikurang kewajiban sama dengan ekuitas pemegang saham atau modal. Berdasarkan konsep teori entitas, persamaan akuntansi dirumuskan sebagai aset sama dengan kewajiban. Untuk teori dana, aset liquid sama dengan saldo dana atau aset sama dengan aset yang dipisahkan atau dibatasi penggunaannya. Berdasarkan dua konsep tersebut, kemudian persamaan akuntansi pemerintah menjadi aset sama dengan kewajiban plus ekuitas atau saldo. Jadi, ekuitas dalam persamaan akuntansi pemerintah secara konseptual berbeda dengan ekuitas atau modal pemilik pada organisasi bisnis. Namun, ekuitas sebagai kekayaan bersih atau net worth dipahami sama baik di sektor bisnis maupun publik. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.